Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu Pak, tanggal 12 Juni 2021. IKPLN TV menyapa sahabat dari Surabaya, Bapak Suparno. Bapak Suparno ini masuk PLN tahun 1984 Pak ya, dan alumni tahun 2013 di PLN UP3 Surabaya Barat Pak ya. Mohon koreksi kalau ada yang salah Pak. Betul. Betul ya. Apa kabar Pak Parno? Siap-siap, alhamdulillah. Posisi lagi di Surabaya Pak ya? Betul. Pak Parno seperti sebutkan tadi masuk PLN tahun 1984 Pak ya. Gimana kegiatan Pak Suparno setelah tahun 2013, apa aja kegiatan Pak yang Bapak lakukan di rumah Pak? Terima kasih Pak Mu, ini ketemu kembali kita dengan begini Pak. Pertama-tama kita ingin menyampaikan beliau sudah terpilih dan dilantik menjadi ketua IKPLN Jawa Timur, khususnya para pensiunan, akan mendapatkan sesuatu yang lebih sehat walafiat. Kedua, Pak Muhar tadi menanya, itu sebetulnya hanya selingan saja sebetulnya usaha kecil kita ini. Terusan gitu loh Pak. Kok keterusan usaha saya itu di bidang penyedia bantu bangunan. Lalu usaha saya di bidang scaffolding, permintaan semakin banyak. Jadi awalnya sebagai hiburan saja, ternyata menjadi mau tidak mau karena kita melayani masyarakat yang mana membutuhkan peralatan-peralatan seperti itu, menambah modal Pak, kan gitu. Menambah modal, menambah peralatan untuk demikian Pak Muhar. Sampai di sini Pak Muhar apa bisa diterima jelas ya? Iya, jelas Pak. Belawar kegiatan sudah kita kurangi untuk kedinasan. Ya. Nah, selama di rumah ini kelihatannya kok. Setelah itu kita mempunyai ide untuk rental scaffolding Pak. Rental scaffolding yaitu tadi perkembangan sehingga saya sampai saat ini saya sudah menyediakan peralatan itu kurang lebih 200 set. Sekarang sudah mencapai 200 set. Itu pun masih banyak masyarakat banyak. Kan tiap bulan Pak. Jadi perhitungannya 1 bulan sekali itu. Itu. Demikian Pak Muhar, sampai di sini Pak Muhar. Ide lahirnya sebelumnya usaha ini dari mana Pak? Sebelumnya memang kita punya keluarga. Jadi ide-ide itu muncul dari keluarga saya dan menyarankan supaya kita barang-barang itu yang nantinya akan disewa gitu. Tapi sebetulnya awalnya yaitu, tapi lama-kelamaan kita ada tuntutan dari masyarakat sehingga barang itu harus menambah terus kan gitu. Di saat-saat pandemi gini gimana? Usahanya tetap berjalan terus Pak ya? Ya memang artinya orang-orang yang mengadakan rental, namun dan bisa membantu
perekonomian keluarga yang notabene kita sudah purna. Tapi itu yang sebetulnya tidak hiburan saya. Untuk hiburan saya supaya kita itu tidak diam dan tidak merasa, artinya tidak berdaya kan begitu. Saya nggak mau itu, saya tolak. Saya masih tetap bisa beraktivitas, tidak mau ditekan-tekan. Itu semua adalah niat saya yang memutuskan kan gitu. Begitu Pak. Dampaknya memang kita tetap enjoy. Saya sebetulnya punya link itu, namun sementara ini kan saya masih lingkup Surabaya Pak. Karena itu biasanya proyek-proyek ya Pak. Proyek itu kita juga butuh angkutan, butuh apa, nih proyek di Pemkot khususnya, itu pun karena kedepannya kelihatannya kurang bagus, sampai molor berapa bulan, sehingga saya urungkan, saya lebih cenderung itu. Usaha Bapak Parno ini maksudnya diiklankan juga atau gimana Pak? Saya sementara ini memang lewat media sosial begitu aktif Pak, terutama di Facebook, di WA antar kelompok, antar grup, kita punya grup 3 grup pun juga ada ya, mungkin ya, teman-teman yang sesuai porsi-porsinya dengan masyarakat umum Pak. Gitu. Insya Allah umpama ini ada pengembangan, saya pun juga artinya seandainya menjangkau luar Surabaya, yang notabene memang kita persiapkan akomodasinya, transportasinya. Sementara ini kita tetap berbadan hukum, ya kita berbadan hukum CV Pak, CV. Jadi kita tidak mau kalau ada sesuatu gitu, kita enjoy saja. Insya Allah diparingi panjang umur, rezeki lumintu, sehat walafiat kan gitu ya Pak. Amin. Kita ya siap. Halo. Ya siap Pak. Iya. Belakangan saya sudah vaksin 2 kali Pak Muhar. Alhamdulillah. Sudah vaksin 2 kali, mungkin nanti ada Pak di Jatim mungkin sebagai suntikan bantuan kan gitu ya Pak. Insya Allah, amin. Itu ya sangat saya harapkan sebetulnya Pak. Nanti kalau kita istilahnya tidak sambat ke beliau, ya apalagi senior yang di DPD mungkin nanti akan mirsani kondisi keluhan. Saya sekedar cerita saja kondisi saya, terutama kondisi pensiunan seperti saya gitu. UP3 Surabaya Selatan ada berapa Pak alumni di sana Pak? Grup BA itu ada 200 lebih Pak. BA itu ada 200 tersebar. Maka menyatu di silaturahmi grup BA kan adminnya itu para pensiunan semua. Dari yang dirut, dari Pak Fahmi Mokhtar, dari Pak Beni Marbun, atau Sri Joko Pararto, semua ada Pak. Di grup saya ada, itu Pak Muhar. Baik Pak Suparno, saya kembali ke belakang sebentar, kita nos dulu. Pak Suparno bisa cerita foto sama Pak Dahlan Iskan waktu itu sebagai Dirut PLN itu dalam rangka apa Pak? Saya ceritakan dari awal boleh ya Pak ya? Monggo.
waktu saya di area Surabaya Barat, waktu diberi keleluasaan untuk gabung di non struktural di bidang kehumasan distribusi Jatim, Pak. Jelas ya, Pak. Jadi menyatu dengan Men KHA waktu itu. Setelah itu tahun 2010 ya itu dalam rangka pengukuhan DIS waktu itu, keluarga besar PDKB Indonesia, Pak. Yang notabene diresmikan di Parkir Timur. Jadi di situ ada pertemuan Dirut beserta anggota tim PDKB seluruh Indonesia. Pertama memang mengukuhkan Pak Dahlan Iskan, Pak Dis. Kedua meresmikan baru yang baru dilantik, artinya baru diklatnya. Jadi anggota muda-muda tim intinya PLN PDKB itu berapa, kurang lebih Senayan, Pak. Ya. Nah di situ. Nah untuk Jawa Timur yang dikirim itu saya dengan almarhum Nur Dayat dengan saya dikirim ke Parkir Timur Senayan mewakili Jawa Timur, Pak. Setelah itu terjadi ramah tamah Pak Dirut, sehingga memang Pak Dirut waktu itu kan memasyarakat banget. Saya kira lebih gampang, ditemui gampang Pak Dahlan Iskan itu. Ya di Parkir Timur Senayan itu, Pak. Oh, di Jakarta, Parkir Timur Senayan Jakarta. Waktu itu kita nggak ketemu, Pak ya? Ya. 10 November 2010 nggak salah itu, gitu loh, Pak. Ya, ya karena hari PDKB 10 November, Pak. Kembali ke Surabaya. Saya teruskan Pak Muar ya ceritanya. Lanjut. Kembali ke bidang kehumasan distribusi Jawa Timur, Pak. Sehingga saya mendapatkan sesuatu penghormatan PLN Surabaya Barat waktu itu oleh distribusi Jatim Jawa Timur, Pak, dan Surabaya Barat dan distribusi kan gitu. Sekali lagi Pak, saya ulangi dari depan lagi. Awalnya memang kita itu seperti ternyata bisnis ini kan semakin berkembang. Ternyata semakin berkembang gitu loh, Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan saya tetap mau memprosir diri. Kalau diprosir nanti usia sudah begini nanti bisa sakit itu, Pak Muar. Maaf, putra-putrinya gimana? Ada berapa, Pak? Sekarang Pak Suparno? Wah, ini 4 putra, 3 putra, 1 putri. Jadi putrinya terakhir, Pak. Alhamdulillah dengan berkat bantuan semua, dan bahkan anak saya semua sampai S2 semua, Pak. Alhamdulillah. Ini kalau luar biasa ya, Pak ya. Jadi 4 S2 semua dan harus bekerja ini itu. Jadi dan sudah nikah semua, Pak. Anak saya 4 sudah nikah semua. Sambangi cucu, sekali-kali memelihara, merawat scaffolding gitu, saya enjoy. Kalau cucu sudah 8, Pak. Masya Allah. Di PLN, Pak, menyekolahkan
Ya mohon maaf, menyekolahkan anak itu biaya tinggi. Tapi tanpa saya di PLN, saya kok masih ragu. Alhamdulillah tugas di PLN, ya Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tidak berhenti, intinya Putra-putri di Surabaya semua, Pak? pertama di Sulawesi, di Makassar. Itu mengikuti omnya gitu. Di Makassar, sekarang domisili di Makassar, Pak. 4 semua di Surabaya, Pak. Namun sudah sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Artinya kita di mantenan. Jadi sekali-kali kita malah dikunjungi cucu gitu. Cuma 1 minggu sekali gitu loh, Pak. Saya tidak berpikir bahwa MP kita aja itu memang nikmatnya itu di situ. Kalau biasa terima 10 kan gitu ya, Pak ya. Jadi kita pakai standar kecil-kecilan saja supaya kita tetap enjoy, Pak. Enjoy, santai, pasti gitu. Ya, saya mungkin pada kesempatan ini Pak Suparno mau ngirim salam ke kawan-kawan. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat, itu saja Pak, selamat kepada PLN di PD Jawa Timur, Bapak kepemimpinan beliau ke depan. Ya, baik. Semoga keputusannya beliau, teman-teman pensiunan di Jawa Timur pada umumnya lebih sejahtera, nyaman. Itu Pak Muar. Baik. Cabang, untuk cabang Malang, Pak Dwi Cahyo, untuk Pak Husaini, untuk Pak Cahyo, itu ketua cabang Surabaya Utara. Saya mengucapkan selamat berjuang dengan ikhlas sosial. Artinya tidak berpikir materi. Walaupun materi itu sebetulnya perlu, saya lebih mengutamakan silaturahminya, Pak. Silaturahmi sesama senior, junior. Pak Muhar yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, Pak Suparno. Bisa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.